Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ustadz berharap semuanya dalam keadaan sehat, semuanya selalu dalam keadaan kuat, dan kita semua berharap semoga pandemi ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita dengan normal. Baik anak-anak, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis sudut. Paling tidak nanti ada 4 jenis sudut yang akan kita pelajari. Ada apa saja? Yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip ini besarnya di antara 0 sampai 90 derajat. Jadi ketika dia 0 itu tidak bisa disebut sebagai sudut lancip, dan ketika dia 90 derajat tidak bisa disebut sebagai sudut lancip. Di antara gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, ini sudut lancip. Yang kedua adalah sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini panjangnya tepat 90 derajat. Sudut siku-siku gambarnya tepat 90 derajat. Jenis sudut yang ketiga adalah jenis sudut tumpul. Sudut tumpul ini besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi kalau pas 90 derajat itu bukan disebut sudut tumpul, kalau pas 180 derajat juga bukan disebut sebagai sudut tumpul. Sudut tumpul ada di antara 90 sampai 180. Sedangkan jenis sudut yang terakhir adalah jenis sudut lurus. Nah, jenis sudut lurus ini besarnya pas 180 derajat. Nah, ini ya sudutnya ya. Pas 180 derajat. Jadi ketika dia 181 derajat itu sudah tidak disebut sudut lurus. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Termasuk jenis sudut apakah gambar sudut di bawah ini? Gambar A. Ini adalah jenis sudut tumpul. Oke, bagus sekali. Gambar B. Ini adalah jenis sudut siku-siku. C. Ini merupakan jenis sudut lancip. Sedangkan yang D. Ini adalah jenis sudut lurus. Sekarang contoh soal yang kedua. Termasuk jenis sudut apakah besar sudut di bawah ini? Nah, yang pertama 70 derajat. Karena dia kurang dari 90, maka 70 derajat ini disebut dengan sudut tumpul. derajat. Karena 70 derajat ini kurang dari 90 derajat, maka dia disebut dengan sudut lancip. Nah, yang kedua 89 derajat. 89 derajat ini masih kurang dari 90 derajat, maka dia masih termasuk jenis sudut lancip. 90 derajat. 90 derajat itu berarti dia merupakan sudut siku-siku. 95 derajat lebih dari 90 derajat, artinya dia merupakan sudut tumpul. 175 derajat lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat, artinya 175 derajat ini merupakan sudut tumpul. Ini kalau pas 180 derajat dia merupakan sudut lurus. Selanjutnya ada 50 derajat. Nah, 50 derajat ini di bawah 90 derajat ya. Artinya dia sudut lancip. Selanjutnya 13 derajat. 13 derajat ini juga masih di bawah 90 derajat
dia merupakan sudut tumpul. Ada 165 derajat. 165 derajat ini masih di bawah 180 derajat. Artinya dia juga masih merupakan sudut tumpul. Nah, yang terakhir ada 25 derajat. 25 derajat ini di bawah 90 derajat, artinya dia merupakan sudut lancip. Materi kita selanjutnya adalah pengukuran besar sudut dengan satuan baku. Satuan baku apa yang akan kita pakai nanti? Nah, yang akan kita pakai adalah sebuah busur. Busur seperti ini. Untuk materi sudut, usahakan semuanya punya busur seperti ini ya. Nah, yang tipis seperti ini, yang sama kayak punyanya Ustadz, ini juga ada. Yang tebal juga ada. Yang penting ada busurnya. Sekarang bagaimana cara kita mengukur besar sudut ini menggunakan busur? Nah, langkah pertama di sini ada namanya titik pusat busur. Nah, titik pusat busur itu yang ini. Titik pusat busur ini letakkan pada titik sudut yang akan kita ukur. Nah, di sini titik sudutnya. Titik pusat diletakkan ke titik sudut. Selanjutnya letakkan salah satu kaki sudut itu berada pada bilangan 0 yang ada di sini. Artinya ini harus kita geser ke sebelah sini. Nah, ketika dia 0-nya ada di sebelah sini, maka dia berjalannya ke sini. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nah, ternyata dia berhenti di angka 70. Artinya sudut ini besarnya adalah 70 derajat. Nah, sudut ini besarnya adalah 70 derajat. Oke, mudah sekali ya mengukur besar sudut menggunakan busur. Materi yang selanjutnya ada sudut pada bangun datar. Nah, kalau tadi sudutnya hanya satu gambar sudut, kalau ini lebih kompleks. Kalau ini lebih kompleks lagi, sudutnya ada di dalam bangun datar. Nah, dari sudut-sudut ini, berapakah besarannya nanti kita hitung atau kita ukur pakai busur ini. Caranya masih sama. Letakkan titik pusat busur di salah satu titik sudut. Kemudian kita tinggal menghitung di angka berapa dia berhenti. Nah, misal ini kita akan mengukur sudut yang ini ya. Nah, sudut yang ini itu berjalannya dari 0, 10, 20, 30, 40. Nah, dia berhentinya di 40. Berarti besar sudut sebelah sini itu adalah 40 derajat. Sekarang kita akan mengukur sudut yang sebelah sini. Nah, kita geser titik sudutnya. Kita geser titik pusat busurnya ke titik sudut yang akan kita ukur. Sudut yang akan kita ukur ada di sebelah sini. Berarti nanti 0-nya berjalan dari sini. Nah, ini di dalam kan ada 0 juga ya. Di dalam kan ada 0 juga. Kita berjalannya dari sini. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Dia berhenti di angka 50. Artinya besar sudut sebelah sini itu adalah 50 derajat. Yang di sebelah sini tadi 40 derajat, yang di sebelah sini 50 derajat. Kita tinggal menghitung atau mengukur sudut yang sebelah sini. Nah, caranya seperti ini. Untuk sudut yang di sebelah sini, kita hitung mulai dari sini. 0, 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, ketika dia berhenti di 90, dia dinamakan dengan sudut siku-siku. Dalam sudut siku-siku itu ada simbol khusus, bisa diberi simbol seperti ini. Ketika ada simbol seperti ini dinamakan dengan sudut siku-siku. Dalam kasus lain, sudut siku-siku itu juga bisa disimbolkan dengan dikasih tanda seperti ini. Tanda seperti ini juga merupakan tanda dari sudut siku-siku. Oke, terima kasih anak-anak. Kurang lebih itu yang bisa Ustadz sampaikan pagi ini. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Dan sebelum Ustadz akhiri, tidak lupa Ustadz selalu mengingatkan untuk tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan dengan sabun, tetap membantu orang tua, tetap melaksanakan ibadah tepat waktu, dan tidak lupa selalu berdoa. Terima kasih Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.